Kita balik lagi guys. Hari ini aku mau ringkas alur cerita Teludara episode 4. Dan seperti biasa, kalian bisa nonton seriesnya di Disney Hotstar tayang tiap Sabtu sore. Klik link yang ada di deskripsi, oke? Dan buat yang belum nonton dari awal, bisa banget nih mengklik sesuatu yang muncul di pojok kanan atas ini. Nah, itu dia. Di episode 4, kita mundur ke tahun kelahiran aku, yaitu tahun 98. Tepatnya di Banyuwangi dekat rumahku. Cuma beda pulau aja. Kabar berita di televisi mengatakan banyak mayat yang ditemukan dan diduga merupakan korban santet yang ditonton oleh karyawan PT AKW Energi. Kemudian Pak Bondan datang bersama Pak Ahmad dan mengenalkan Astuti pada Ahmad. Ahmad lalu melihat foto anak kecil di meja Astuti dan Astuti berkata jika itu adalah foto Wisnu adiknya yang sudah meninggoy. Dan disinilah pertemuan Ahmad dan Astuti pertama kali. Tapi kok wajah Astuti kayak sinis gitu ya guys? Seperti ada sesuatu yang direncanakan. Lalu kita beralih ke masa sekarang, suasana duka di rumah keluarga Kusuma Wijaya. Seperti biasa, di mana ada kerumunan, disitulah ada gosip. Para pelayat menggosipi kematian Ahmad yang gak wajar dan pasti disebabkan oleh guna-guna. Di dalam juga semakin gaduh tuh guys ketika mayat Pak Ahmad mengeluarkan tawon dari hidungnya. Singkat cerita, usai dikebumikan dan Pak Ustadz selesai membaca doa, terlihat Reno dan Pak Harna ada di sana dan mengucapkan bela sungkawa pada Wisnu dan juga Astuti. Wulan memperhatikan dari jarak jauh dan Wulan berbicara dengan Ibu Liliana. Liliana berkata bahwa sebenarnya dirinya sudah mengenal Pak Ahmad sejak 5 tahun lalu. Dan Pak Ahmad adalah orang baik karena selalu membantu usaha Ibu Liliana saat jatuh dan gak pernah mengharap imbalan. Bahkan menolak uang ucapan terima kasihnya. Suatu hari Pak Ahmad merekomendasikan perusahaan yang dikelola Wulan untuk berinvestasi dan memang itu adalah perusahaan paling tepat bagi Ibu Liliana. Namun Pak Ahmad meminta agar Ibu Liliana menjaga rahasia dan gak memberitahu anaknya bahwa dirinya lah yang sudah merekomendasikan perusahaan Wulan pada Ibu Liliana. Tentu saja Wulan gak tahu hal tersebut karena bapaknya juga gak pernah cerita apapun tentang Ibu Liliana. Sepulang dari pemakaman, Ipah mau izin pamit pulang kampung karena bapaknya lagi sakit. Sebelum pulang, Ipah meminta Astuti juga Wulan dan Wisnu untuk menjaga diri karena Ipah memiliki firasat buruk tentang keluarga Kusuma Wijaya. Namun Wulan seperti gak menanggapi dan mengalihkan pembicaraan jika mereka berharap Ipah bisa kembali saat bapaknya sudah sehat nanti. Beberapa hari kemudian, Wulan yang hendak mengurus surat kematian bapaknya bertanya kartu keluarga pada ibunya. Ibunya yang baru bangun bercerita kalau dia baru saja bermimpi ketemu mendiang suaminya. Astuti berkata jika bapak di alam sana terlihat kurus kering, perutnya cekung seperti orang kelaparan dan meminta Astuti untuk menemaninya. Wulan mencoba menenangkan ibunya yang terlihat masih belum bisa menerima kematian bapaknya. Astuti kemudian menyuruh Wulan mengecek laci bawah dan di sana Wulan merasa janggal ketika melihat buku nikah bapak ibunya yang tercatat tahun 1998, padahal dirinya lahir 1996. Lah, jadi si Wulan ini anak siapa dong? Saat Wulan bertanya apakah buku nikahnya salah ketik, ibunya berkata masih ngantuk dan ingin tidur lagi. Beberapa saat kemudian di rumah sakit Cempaka, pihak rumah sakit meminta maaf karena gak bisa memberikan penjelasan penyebab kematian Pak Ahmad. Mereka juga mengatakan bahkan rumah sakit dimanapun pasti juga gak bisa menjelaskannya karena kejadian seperti itu sangat aneh dan langka. Pihak rumah sakit juga baru pertama kali mendapatkan yang seperti itu. Mereka gak ingin citra rumah sakit menjadi buruk karena gak bisa menjelaskan satu penyakit tersebut. Untuk itu mereka justru ingin menyogok keluarga Wulan agar merahasiakan kejadian aneh itu dari media, yang tentu saja gak diindahkan oleh Wulan karena mereka merasa dirugikan. Namun Astuti yang gak berdaya meminta anaknya untuk segera pulang karena gak ingin urusannya jadi panjang.
Kita balik lagi ke zaman dulu. Di malam hari saat hujan turun dan Astuti masih melakukan pekerjaannya yang belum selesai, Ahmad datang menghampiri dan memberikan box frame untuk foto Wisnu, adiknya Astuti yang bingkainya sudah mulai rusak. Astuti berterima kasih, kemudian Ahmad mengajaknya pulang bersama, tapi Astuti menolak karena pekerjaannya masih tinggal sedikit lagi. Dan dirinya juga sudah punya payung tuh guys, jadi bisa pulang sendiri. Ahmad pun memakluminya dan pamit pergi lebih dulu. Satu jam kemudian saat akan pulang, tiba-tiba payung Astuti rusak dan ternyata Ahmad masih ada di sana menunggu Astuti dan menyuruhnya segera masuk ke dalam mobil. Ahmad beralasan jika tadi ada badai hujan. Ahmad pun terpaksa kembali karena khawatir pada Astuti yang membuat Astuti tersipu malu. Kembali ke sekarang. Astuti langsung masuk kamar. Wulan dan Wisnu lalu saling bertukar pikiran tentang kejadian yang terjadi di keluarga mereka. Wisnu sangat yakin keluarga mereka sedang diguna-guna, tapi Wulan gak percaya dan tetap keras kepala, hingga membuat Wisnu jengkel dan bertanya apakah harus ada korban lagi, biar kakaknya percaya kalau ada yang main-main dengan keluarga mereka. Malamnya, Rika, pacar tante-tantenya Wisnu, datang ke kamarnya, sekalian memberikan obat penenang yang biasa dipesan Wisnu. Rika meminta maaf karena gak bisa hadir di acara pemakaman bapaknya, sebab Rika gak ingin ada drama dengan Wulan. Wisnu berkata jika dirinya gak bisa tidur sejak kematian bapaknya, dan Rika mulai mencium Wisnu. Sayang sekali, gak berlanjut sampai saat Rika mengambil tas di meja. Sebelum pergi, Rika melihat ada banyak belatung tapi gak memberitahu Wisnu. Tengah malam, Astuti terbangun dan mulai bertingkah aneh. Wulan melihat ibunya mengacak-acak dokumen dan kertas yang ada di laci, tapi tiba-tiba ibunya ada di samping Wulan. Lalu, hati-hati Lan, dia akan datang dan mengambil semua. Dan ternyata itu hanya mimpi Wulan. Namun saat minum, Wulan benar-benar mendapati kelabang di lengannya. Pagi hari, usai berenang, Wulan melihat ibunya masih terus melamun. Pak Asep datang memberitahu jika di luar ada orang yang nyariin. Orang itu adalah Eza, dan saat tahu Eza adalah anaknya Bondan, Astuti langsung ceria lagi karena Bondan adalah sahabat terdekatnya di masa lalu. Astuti segera meminta Pak Asep menyuruh Eza masuk, sementara Wulan pergi ke dalam siap-siap mau berangkat kerja. Terlihat Wisnu dan Astuti sangat senang dengan kedatangan Eza. Mereka mengobrol, saling ketawa cekikikan, dan bahkan Astuti mengundang Eza untuk makan malam bersama nanti. Kemudian saat di garasi, Eza meminta maaf pada Wulan perihal kejadian di rumah sakit dan Eza gak bermaksud untuk menyinggungnya. Saat keluar dari rumah Kusuma Wijaya, Eza melihat Reno dan Pak Harna yang sedang memperhatikan rumah Wulan dengan penuh curiga. Di kantor saat lagi meeting, Wulan terlihat melamun, sementara Otto dan Liliana sibuk memilih dan memilah perusahaan yang mau mereka ajak gabung. Saat Liliana menolak proyek Lanbor atas nasihat dari guru spiritualnya yang mengatakan jika perusahaan itu akan bangkrut, Otto sangat menyayangkan karena perusahaan tersebut yang paling banyak keuntungan. Ibu Liliana lalu meminta Wulan untuk merekomendasikan dan mengatur semua bagaimana baiknya. Tapi Wulan masih terlihat bengong tuh guys. Dan saat dibangunkan dari lamunannya oleh Otto, Wulan langsung tanggapi semua pertanyaan Ibu Liliana. Beberapa saat kemudian, Wulan searching tentang beberapa keanehan mulai dari bapaknya yang mengeluarkan tawon dan juga tentang mimpi tadi malam. Kemudian, Wulan mendapat pesan dari Otto yang mengirim tautan jika apa yang dikatakan Liliana tentang Lanbor yang mau bangkrut rupanya benar. Karena perusahaan London Borneo yang bergerak di bidang produsen kelapa sawit tersebut baru saja mengalami dampak musibah longsor. Sambil bercanda, Otto berkata jika ingin kenal dengan guru spiritualnya Liliana yang membuat Wulan kepikiran. Wisnu sedang berada di dalam mobil bersama Rika dan meminta maaf soal tadi malam. Rika kemudian bertanya tentang penyakit bapaknya dan Wisnu berkata sama seperti bapak Rika, yaitu penyakit yang dikirim orang. Rika kemudian mengatakan jika malam tadi dirinya melihat belatung di kamar Wisnu dan meminta Wisnu untuk memperhatikan jika ada barang yang hilang karena itu pertanda akan ada yang ngirim lagi.
Rika juga meminta Wisnu agar hati-hati. Sesampainya di rumah, Wisnu langsung segera mengecek barang-barang dan mengingat jam tangan bapaknya yang hilang. Yang ngikutin dari awal pasti tahu. Tiba-tiba Wisnu melihat Harun menyemprot air ke jendelanya dan wajah Harun berubah jadi seram, kemudian muncul kelabang di lengan Wisnu. Tapi setelah dicek lagi, Harun terlihat biasa aja dan bahkan menyapa Wisnu dengan senyum ramah. Malam harinya, mereka makan malam bersama Eza sambil mengobrol. Wisnu bertanya Bapak Eza meninggal kenapa, yang membuat Wulan merasa gak enak atas pertanyaan adiknya itu. Namun Eza gak mempermasalahkan dan menjawab karena kecelakaan jatuh dari atap rumah sakit. Seminggu sebelumnya mengeluhkan matanya sakit dan Eza memaksanya pergi ke dokter. Namun sesampainya di rumah sakit, kata dokter gak ada yang salah dengan matanya, hanya iritasi sedikit. Tapi setelah meninggoy, banyak kejadian yang gak masuk akal. Seperti misal menemukan kepala binatang berbungkus kain kafan di bawah lantainya. Wisnu beranggapan jika mungkin itu bisa jadi guna-guna seperti bapaknya. Yang Wisnu curiga jika Tante Rima atau Reno yang sudah melakukannya, karena cuma mereka berdualah yang sepertinya memiliki masalah dan dendam pada keluarganya. Namun Wulan menyangga dan meminta maaf atas pertanyaan adiknya. Eza lanjut berkata jika bapaknya seperti gak memiliki musuh, karena setahu Eza, bapaknya sangat baik dan ramah pada siapapun. Namun tentu saja kita gak bisa menebak hati orang kan. Usai makan malam, Wulan yang mengantar Eza sampai ke teras lagi-lagi meminta maaf atas pertanyaan adiknya. Namun Eza memaklumi. Saat Eza menuju mobil, Eza melihat Reno dan Pak Harna sedang mengubur sesuatu di pojok rumah Kusuma Wijaya. Eza datang dan menegurnya, bahkan mereka sempat ribut. Tapi akhirnya Pak Asep datang melerai mereka berdua. Dan Pak Harna berkata pada Reno jika mereka masih punya cara lain. Astuti yang mau mandi mendapat gangguan tuh guys. Airnya berubah jadi lumpur hitam sebelum kerannya mati, lalu tiba-tiba merasa pusing dan sakit di kepalanya. Seperti ada hewan yang bergerak-gerak gitu. Rambutnya juga terasa sangat gatal hingga Astuti menggaruk sampai kepalanya berdarah dan keluarlah kecoa dari celah-celah lukanya. Saking banyaknya kecoa yang keluar dari dalam tubuhnya, membuat Astuti teriak ngeri. Wulan dan Wisnu pun segera datang. Karena ibunya hilang kendali, Wisnu memberikan obat penenang dari Rika. Di tempat lain, ada seorang dukun yang berkata pada Rima, "Dapat, kali ini kita berhasil."